Alhamdulillah pagi hari ini dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Manik Kota Bandung. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok manusia yang tahu diri dan tahu siapa diri kita ini sehingga kita tidak pipiluan urusan batur anu lain urusan diri nasen diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Pertolongan dari Allah berupa rahmatnya, berupa magfirahnya, berupa ampunannya, berupa kesempatan untuk memperoleh rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai manusia lebih dari sekedar Allah mencintai makhluk yang lain. Karena manusia ini makhluk spesial, ya, terakhir diciptakan oleh Allah itu berupa manusia. Iblis geus aya sebelum manusia, jin geus aya sebelum manusia, malaikat geus aya sebelum manusia, cucungu sudah ada sebelum ada manusia. Jadi semua diciptakan oleh Allah dan kemudian semuanya ini diperuntukkan untuk manusia. Nah, di alam ini untuk apa? Supaya manusia ini bersyukur, supaya manusia ini berterima kasih. Dan ketika manusia itu berterima kasih, Allah memberikan bimbingan cara bersyukur, ya, dan cara berterima kasih. Itulah yang namanya ibadah. Cara-cara ibadah itu diatur Bapak Ibu, mulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, diatur ucapannya, melaksanakan sholat, diatur waktunya, diatur tata caranya, diatur kemana menghadapnya, diatur bagaimana kalau sendirian, diatur bagaimana kalau banyak orang, ya, diatur bagaimana perjalanan, diatur bagaimana kalau dalam keadaan sakit. Semuanya diatur. Nah, dan ketika kita melaksanakan saum juga demikian, diatur waktunya, dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nah, kemudian berikutnya kita juga tahu bahwa melaksanakan yang namanya sedekah, zakat, infak itu juga diatur. Ya, tidak sembarangan. Ada orang yang wajib membayarkan atau menunaikan zakatnya, ada juga yang orang termasuk berhak untuk menerimanya. Dua-duanya ada. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang belum mampu untuk membayar zakat, pastikan apakah termasuk yang berhak menerima atau tidak. Ya, karena dua kemungkinan ini harus diuji. Kalau tidak menerima, berarti kita termasuk yang termasuk yang wajib membayarkan, atau belum kategori membayarkan tapi juga tidak mau menerima, boleh, tetapi orang harus tahu bahwa saya tidak mau menerima, karena manusia diatur satu dengan yang lain interaksinya, termasuk yang siapa saja yang boleh menerima zakat dan yang tidak boleh, siapa yang wajib membayar dan yang tidak wajib, ada yang ngaturnya, ada aturan-aturan mainnya, tidak sangeunahna Bu ya. Berikutnya adalah menunaikan ibadah haji dan umroh, ya, selalu disebut haji dan umroh karena ayat perintahnya itu wa atimmul hajza wal umroh. Jadi jangan juga kita menganggap bahwa kalau sudah umroh tidak perlu haji, tidak, dua-duanya harus. Kalau haji pasti melaksanakan umroh, tapi kalau umroh belum melaksanakan haji. Jadi jangan sampai pala abdi mas atau cekap umroh we, enggak, belum selesai Bu ya, belum selesai. Kan katanya sudah haji itu umroh itu haji kecil. Iya, haji kecil, tapi kan harus yang besar kita mampu ya. Tapi bagaimana kalau udah haji tapi tidak umroh? Haji pasti sudah ada umrohnya. Karena di dalam haji ada umrohnya. Begitu Bapak Ibu ya. Tak sah hajinya kalau tak pakai umroh. Ya, gitu ya. Jadi ada praktek umrohnya. Kalau disebutkan tak sah itu artinya boleh digantikan, ada penggantinya gitu ya. Nah, jadi kesempatan kita hidup di dunia di masa lalu, belajar dari apa yang diberikan pelajaran dari para nabi, para rasul, para guru-guru, para aulia, para kiai,
sampai kepada ustadz-ustadz di sekitar kita, kemudian kita hari ini nyatakan hidup dengan benar, supaya nanti ketika disebut watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, nah pada saat itu kita benar-benar dalam keadaan mampu untuk sumringah, nah menyediakan bukti, menyediakan saksi dengan cukup bahagia. Ya. Kenapa sekarang kalau orang di pengadilan pada gemper Bu, tidak sedikit yang kemudian ngadadak mules dan langsung sakit Bu ya, jantungnya berdebar-debar karena tidak siap untuk ditanya tentang saksi dan bukti. Kalau yang ditanya tentang saksi dan buktinya beres, pasti akan lancar. Meskipun bisa jadi ada manipulasi. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah nyiapkan diri. Nah, kemudian di masa kini kita nyiapkan, dan di masa yang akan datang kita gantungkan harapan. Harapan kita adalah, ya Allah, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Jadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tentunya hal ini kita harus memahami sebenar-benarnya bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Jangan lupa, sudah mengatur semuanya. Tidak satupun perbuatan di dunia ini, tidak satupun keadaan di dunia ini yang tidak diatur Allah. Semuanya dalam aturan Allah. Aya nu cager, aya nu bager, aya nu jujur, aya nu pinter, aya nu singer, itu Allah yang menentukan. Aya nu gelo, aya nu galau bae punya, aya anu ngaco, dan ada yang ya palsu, ada yang bohong memohong, fitnah memfitnah, hianat mengkhianat, itu juga Allah tahu, dan semuanya ada qada dan qadarnya, ada kapasitasnya. Yang tidak boleh adalah dua hal. Di dalam ayat-ayat yang surat Al-Mu'min kemarin, surat Ghafir disebutkan yang tidak boleh, yang akan menimbulkan kemurkaan Allah adalah dia berlaku takabur atau sombong, merasa diri, ya, atau di dalamnya itu termasuk juga minder karena merasa tidak ada yang ngatur. Ya. Dan yang keduanya adalah kita pastikan kita itu hidup tidak semena-mena, tapi kita hidup dalam keadaan yang dalam bingkai, dalam aturan. Mana bingkainya? Yuk kita bingkai hati kita. Kalau hati terbingkai, maka lisan akan terbingkai, perbuatan akan terbingkai, dan harapan juga akan terbingkai. Bagaimana membingkai hati? Membingkai ucapan, membingkai lisan, membingkai perbuatan, dan membingkai doa atau harapan, kita getarkan dari dalam kalbu kita, ya, yang selalu kita inginkan dalam keadaan yang terbaik. Yuk kita getarkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi itu tuh kalimat-kalimat yang mohon Allah membingkaikan aku supaya tetap ridho Allah Tuhanku, ridho Islam agamaku, ridho Nabi Muhammad sebagai petunjuk jalan, dan juga sebagai contoh teladan bagi kita semua. Nah itu, yuk kita getarkan dari dalam kalbu. Hari ini kita ingin selalu dalam keadaan tersebut. Bagaimana untuk bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kemudian pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, nikmati Al-Quran, dan sebarluaskan Al-Quran. Loh kok penting? Itulah Rasulullah sampai menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ingat Bapak Ibu, belajar dan mengajarkan. Jadi di satu waktu kita itu belajar dan mengajarkan. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke masjid mengikuti ngaji seperti sekarang di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas ini, kita itu datang untuk belajar. Belajar apa? Siapa tahu ada yang di dalam diri kita ada yang belum benar, belum fasih, ataupun belum sesuai dengan seharusnya. Di saat yang sama kita harus niatkan mengajarkan. Nah, bisa jadi ada orang lain yang pada saat itu sedang lupa atau tidak baik bacaannya, kita sempat meluruskan.
Jadi lain nyalahkan Bu, lamun ayah saya meluruskan bacaan itu bukan menyalahkan, tapi dalam rangka belajar dan mengajar. Dua kegiatan ini dilakukan dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan berjamaah. Dan itulah sebaik-baik kalian. Jadi yuk kita sama-sama, jangan bosan-bosannya Bu ya. Nah, lagi sendirian boleh, tapi usahakan ada teman ketika membaca Al-Quran. Karena kita tidak tahu di titik yang mana kita akan sempat salah, di titik yang mana kita akan sempat tidak sempurna. Mudah-mudahan dengan bersama-sama, satu dengan yang lain bisa saling menyempurnakan. Jangan ada juga kesepakatan, aku gurumu, engkau muridku. Itu kalau tidak sepakat, riwe nanti Bu. Jadi sepakati yuk kita belajar bersama. Ya, itulah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik Bapak Ibu, pagi hari ini di Saum Kabid Al-Quran sudah berhasil ya melempar bantalnya masing-masing dan gulingnya masing-masing. Siapa mah kamari mah tidak datangnya. Ketawa. Kenapa tidak datang? Karena speakernya teka dangu. Ya. Kali-sekali mas saya nggak pakai speaker supaya tidak datang gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Bukan gitu juga. Karena memang daripada datang ke dia, batur terus nunutan, ya ngaji di rumah. Ya insya Allah di saung tafid Al-Quran yang berada di dunia maya lewat jalur digital hadir alhamdulillah dari mana ini Pak Edi Sugito, ini dari Jakarta atau dari Bekasi atau dari mana. Alhamdulillah. Nah, selamat bergabung. Kemudian dari Saung Tafid Al-Quran di Cipamokolan ya ada hadir Kota Bandung Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga ya. Pak Edi ini dari mana nih Pak Edi Sugito? Bukan dari Sukamiskin ya? Soalnya di sini ada Ibu Edinya gitu. Ini Pak Edi dari mana? Jangan-jangan Bu Edinya, Pak Edinya itu Bu ya? Bukan ya? Pak Edi dari mana Pak Edi? Wismasri Pak. Jadi? Wismasri Sukasi. Pak. Wismasri. Wismasri. Iya. Kemudian ada Kang Irwan Fikri, alhamdulillah dari Bojong Soang Kota Bandung, Ibu Eis Yuliati dari Sumedang ya. Kemudian dari Saung Tafid Al-Quran di Cirebon Kasepuhan Ibu Ida, dari Saung Tafid Al-Quran di Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dari Saung Tafid Al-Quran di Taruna Jaya Simpai Asi Ujung Berung di Kang Dudung ya alhamdulillah bersama keluarga, dan dari Ibu Ira ini dari Jakarta ya. Jadi Ibu Ira dari Jakarta. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik. Karena apa? Harapan kita selalu yang terbaik. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Hari ini kita akan membaca ayat-ayat dari surat Fussilat ya. Surat Fussilat kita akan baca mulai ayat ke-14 ya. Surat Fussilat ini surat ke-41. Kita akan bacanya mulai dari ayat ke-14 dimulai dari kalimat id ja'at umur rusul. Ya. Surat Fussilat surat ke-41 mulai ayat ke-14. Sampai mana kita bacanya, kita ikuti lidah kita ya. Sampai mana kita akan baca dan kita nanti berhenti untuk kemudian membaca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir supaya insya Allah mendapat pemahaman yang baik dan benar. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idja'atuhum
من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد Bagian منا ya. قوة. Tangga. Mungkin atau teman-teman bapaknya. Mungkin bisa juga teman bapaknya. Iya, yang sudah ke kantor atau teman pengajian mungkin. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب.
فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوجعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم
minal khasirin. فَيَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 11 ayat dari surat Fussilat yang sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Dan yang salahnya, dan saya rasakan pasti banyak yang salah, baik disadari ataupun tidak disadari, baik karena keadaan ataupun karena keilmuan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu yakin banyak yang salahnya? Syukur kalau itu ya. Tapi kalau nggak yakin, mari saya perlihatkan gitu ya. Baik, pagi hari ini kita juga ingin tidak hanya sekedar membaca, kita ingin mendapat pemahaman yang benar. Dan kita manfaatkan alat bantu ya untuk mendapatkan pemahaman yang benar, yaitu memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa Pak pakainya Ibnu Katsir? Boga na ieu gitu. Tong punya dalam disebutkan mah banyak alasan, banyak juga argumen. Ayeuna boga na ieu nya. Baik Bapak Ibu, di ayat ke-14 ini akan bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya pada saat itu. Mari kita lihat dari mulai ayat ke-13. Di ayat ke-13 itu dijelaskan tentang jika mereka berpaling maka katakanlah. Jadi ketika itu dari ayat Fussilat ayat 1 sampai dengan ayat ke-13 Allah menceritakan tentang kekuasaan Allah, tentang kehebatan Al-Qur'an dan tentang tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waktu itu manusia ada yang mengikuti dan banyak yang tidak mengikuti. Kebanyakan dari yang tidak mengikuti adalah karena memang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukurlah kita yang sampai dengan hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beragama Islam dan kita rajin membaca Al-Qur'an. Meskipun bisa jadi tengarti-ngarti nya teu naon punya nu penting meniatkeun heula we bahwa kita berkeinginan. Tekad yang kuat akan membimbing lidah. Lidah yang bagus akan membimbing amal. Amal yang bagus akan memandu kepada kebahagiaan. Jadi 4 hal ini harus selalu saluyukeun tekad ucap lampah jeung doa. Sesuaikan ya. Kalau saluyu mah bus Tasik Jakarta ya mah sesuaikan Bu ya antara kalbu, hati, tekad di dalam dada kita, kemudian ucapan, lisan, kemudian juga perbuatan atau amal dan doa kita. Nah, yang paling jadi kunci yang mana, Bu? Pak? Kahayang alias doa. Doa itu pengennya masuk surga, pengennya hidup senang, hasanah di dunia, hasanah fil akhirat. Tapi coba lihat kelakuannya benar enggak? Nah, coba lihat ucapannya benar enggak? Coba cek hatinya benar enggak? Ya.
Jadi dibulak-balik terus Bu, hatinya sesuaikan lisannya, kendalikan, kemudian perbuatannya luruskan dengan doa. Atau dibalik doanya ya Allah hayang benghar tapi ngajedog wae. Nah, kan berarti teh cukup teh nyambung ya. Tapi kalau dalam hati itu ya Allah saya ingin menjadi pembayar zakat pada tahun ini. Maka dia lisannya akan ngomong, "Hei sahabat-sahabat, saya akan membayar zakat tahun ini." Kemudian laku lampahnya atau perbuatannya mengacu ke situ dan dia berharap ya Allah anugerahkanlah rezeki yang berkah sehingga saya menjadi orang yang mampu membayar zakat. Jadi silakan Bapak Ibu dikombinasikan, divariasikan antara hati, lisan, kemudian perbuatan dan doa. Ya. Nah, di ayat-ayat sebelumnya ada orang kafir dan ada orang mukmin dan mereka diberikan wanti-wanti tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Disebutkan di sini, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Jadi petirnya itu sama Bu, cuman karena kaum Ad dan kaum Samud membaong, jadi petirnya itu menyambarnya benar-benar kanu baong lapisan. Dihancurkan seluruh kaum Ad dan seluruh kaum Samud kecuali yang mengikuti Nabi Soleh dan Nabi ya gitu. Ayat ke-14, ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu beribadah kepada selain Allah, maka mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Jadi menurut mereka adanya nabi dan rasul berupa manusia itu menurut mereka tidak menjadikan mereka beriman. Hayang nate langsung datang malaikat. Nah sekali datang kepada tehela malaikat Israel tibulah ditu. Wah teman gitu. Kan ngesan ya. Ya. Ayat ke-15-nya. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Jadi kaum Ad itu Bapak Ibu ternyata jangan badak. Konon kabarnya tingginya itu sekitar 20 sampai 30 meteran. Tempatnya di mana kaum Ad kalau sekarang Bu? Di negeri yang namanya Yaman. Yaman, bukan Suryaman Bu, Yaman. Di bawahnya Mekah, di situ. Bisa nyiun segala macam. Tapi ke kota-kota nate subur makmur kemah cipahloh jenawi. Disebut nate kota anu adil, negara anu adil makmur. Ngan hanya kal tidak dalam robun gopur. Indonesia mudah-mudahan jadi negeri anu adil makmur gemari pahlo jinawi sekaligus juga dalam rangka diampuni Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar dari kekuatannya dan dari mereka dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan kami kata Allah. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial. Karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir, ajab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu kaum Ad dan kaum Samud semuanya dimusnahkan kecuali yang beriman. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu termasuk kaum yang beriman dari kaum Samud atau kaum yang beriman dari kaum Ad? Yang beriman Bu, ulah ente. Sebab apa? Yang tidak beriman mah sudah dimusnahkan. Jadi semuanya juga kita itu turunan orang beriman. Itu masalahnya. Ya, turunan orang beriman terus beriman belum tentu ya. Sedangkan anak Nabi Nuh aja si Kanan baong, ya gitu.
Saya bukan punya suaminya soleh, cantang tuh Nabi Lut aja istrinya baong. Ya. Tenang, saya kan istri yang soleha, pasti suaminya soleh. Belum tentu, karena Siti Asyiyah aja suaminya baong. Ya, namanya Fir'aun. Dia ada juga istri Nabi, ya, istri Nabi, putra Rasulullah, ya siapa namanya Bu? Zainab, yang suaminya baong. Siapa suaminya Zainab, Bu? Anak siapa? Anak siapa? Ya, pasti saudaranya ya. Anak Abu Lahab. Ya, ya Abu Asyib kan. Ya. Zainab, ya yang Zainab. Yang siapa satunya putrinya? Yang tidak mau hijrah itu? Ya Zainab ya. Abul As, bukan anak Abu. Anak salah seorang dari paman dari pihak ibunya, dari pihak ibu. Lanjut ke ayat ke-19. Jadi di ayat yang sudah kita baca tadi ternyata diumumkan kepada kita. Diumumkan, diberitahukan ya tentang bagaimana nasib kaum yang durhaka. Dan yang diselamatkan adalah yang beriman dan bertakwa. Jadi Bapak Ibu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita itu turunan orang beriman dan bertakwa. Gitu ya. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh